kita mulai di record. Saya jadikan siapa yang jadi hostnya. Dan aku akan screenshot. Nah, ini semua video dinyalakan ya. Suara saya terdengar jelas? Atau putus-putus? Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Jelas, Mem. Jelas, Mem. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Jadi kita tadi kan permintaan saya adalah kita membuat past tense. Nah, past tense itu misalnya Mr. President building. Itu berarti tulisan saya kelihatan ya? Berarti tulisan saya kelihatan ya? Kelihatan, Mem. Oke. Jadi ini contohnya past tense. Mr. President found this building for decades. Ini adalah bentuk aktif. Dengan ini adalah kalimat aktif ya. Kalau kita sering sebut dia, kalimat aktif itu adalah kalimat yang ada subjek dan verbnya dan dia membutuhkan objek. Dia biasanya adalah verbanya ini menggunakan verba transitif. Transitif, yakni verba yang membutuhkan, objek. Nah, ini kata bangun ini adalah kata kerja transitif, maka dia membutuhkan objek this building. Sehingga kalau ketika dirubah menjadi pasif, mudah dirubahnya jadi pasif. Jadi pasifnya misalnya ini pasif. Pasifnya jatuhnya seperti ini. This building, bangunan ini, was built by Mr. President. Nah, di sini sama seperti bahasa Indonesia, paling mudah mengenali dari struktur kalimat pasif adalah objek yang ada di kalimat aktif itu akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Was built ini adalah verba yang ketiga atau yang kita sebut dengan pas apa? Pertemuan lalu sudah dipelajari kan? Past participle. Nah, itu. Jadi, cara mudahnya ini. Oh no. Hilang. Oke, itu contohnya tadi. Oh ya, ada. Nah, selanjutnya ada namanya present tense. Ada yang sudah buat? Coba di screenshot baru dikirim ke WhatsApp ya. Baik itu dalam bentuk tulisan tangan maupun dalam bentuk Word. Suara saya kedengaran kan? Halo? Kedengaran, Mem. Kedengaran, Mem. Oke, bagus.
Nah, setelah ini kita membuat present tense, misalnya masih bentuk kalimat yang sama. Mr. President, Mr. President built. Jadi ini karena dia nulis. Oh, ada S-nya ya. Mr. President builds this building for decades. Kita mau rubah dia menjadi bentuk kalimat yang pasif. Misalnya pasifnya seperti ini. This building, bangunan ini, is built. Ya, dipahami ya. By Mr. President. Jadi bangunan ini dibangun oleh Bapak Presiden. Ini kelas A dan B sudah hadir kan? Baru 36 orang nih. Saya gabung sama teman, Bu. Teman mana nih? Oh, maksudnya saya nih, siapa nih? Oke, selanjutnya itu ada namanya present. Siapa nama saya ini? Continuous. Oh, karena kita bahasnya mulai dari belakang ya, kita bahas mulai past. Jadi kita bisa Cristiano Dovianda Simaela Adi Cahya Nugraha. Past continuous, it's somehow it's talking about what we are going now, what we are going to do now. Kita ngapain sekarang? Kita akan ngapain sekarang? Bisa juga seperti itu. Jadi misalnya Lila bending her patient in Mapala Maras Camp. Jadi Lila itu sedang memperban pasiennya. Itu adalah kalimat aktif, sekarang kita bikin yang pasifnya. Jadi a patient is banded by Lila in Mapala Maras Camp. Oke? Nah, itu adalah pasif. Sekarang kita berpindah ke present continuous. Sampai sini ada pertanyaan? Tolong bertanya. Cristiano, kamu mau bertanya apa? Rahmat? Ya, Mem. Coba bertanya. Miss Kurita, Surya. Coba bertanya. Destian Cahyani, Muhammad Irfan, Rizky Dwi Septiani. Hilmi Husnul Lafaz Ihsanul, Fatah Syahanina, Hamidah Nuri Fidah, Pandu Satria, Gulung Anarki Rahzen, Wahida Muntasya, Intan Baliantara, Farid Ardian, Muhammad, Rizky Al-Fatihah. Oke, ada lagi yang bertanya? Belum ada ya? Sekarang saya tanya. Saya tanya siapa ya? Tri Haryanti. Dengar suara saya? Coba nyalakan kameranya. Tri Haryanti. Kenapa di dalam kalimat pasif
kita membutuhkan verba transitif. Itu penjelasan paling awal. Kenapa? Sorry, Mem. Tadi saya baru masuk, Mem. Terus Soalnya di tadi AD ada masalah Pratama, koneksi. kenapa kita membutuhkan verba transitif kalau membuat kalimat aktif di dalam kalimat aktif? Sebelum dirubah ke kalimat pasif, kenapa? Terus di AD Pratama, oh pas ini ya, sorry. Oh, berarti gini. Yang di sini jatuhnya ke present ya. Nah, di sini baru pas. Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Jenal Mustafa. Kenapa kita membutuhkan kalimat transitif di dalam kalimat pasif? Sebelum dirubah menjadi kalimat, ya dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif sebelum dirubah ke kalimat pasif. Kenapa? Karena sebelum itu aktif itu membutuhkan subjek dulu, Mam. Tadi dia membutuhkan objek. Ini objek Objek, nih. Mam. This building nih objek nih. This building objek juga. Her patient ini objek. Jadi objek yang ada di kalimat aktif nih, Mr. President found this building. Si membangun bangunan ini. This building ini adalah objeknya. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif seperti ini, this building is built by Mr. President. Jadi objek yang ada di kalimat aktif itu dia bisa berubah menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Oke, sudah. Nah, contoh, Lala was writing letter. Letter ini adalah kalimat, ini adalah objeknya. Was writing ini adalah verba transitif. Ya, ini verba yang membutuhkan objek untuk melanjutkan kalimat tersebut. Kalau tadi misalnya saya pilih Lala was swimming in the pool. Kemudian apakah bisa dirubah menjadi the pool was swimmed by Lala? Kolam itu direnangi oleh Lala, kan aneh jatuhnya. Jadi kita pilih verba writing. Jadi kalau kita mau rubah writing, jatuhnya seperti ini. Jadi letter was written. Ya, was written. Ini kok gini? Letter was written by Lala. Oke, dipahami sampai sini ya. Surat itu ditulis oleh Lala. Jadi ini prinsipnya sesungguhnya sama dengan bahasa Indonesia. Tunggu bentar-bentar ya. Saya skip dulu bentar ya.
Oke, we continue ya. Jadi kayak gini. Lala was writing letter. Ini adalah kalimat aktif, tetapi dia dalam ranah yang sudah terjadi di masa lalu. Dan ketika terjadi di masa lalu, itu sedang terjadi. Misalnya seperti ini. I was explaining English lesson while rain came. Jadi masa lalu misalnya gini. I was explaining double English while rain came. Jadi kata came ini adalah kata kerja kedua dari come. Kemudian explaining, benar nggak sih tulisannya? Explaining ini adalah verb ing, namun akan berhukum past tense ketika ditambahi was atau was sebagai to be penanda yang sudah terjadi. I was explaining English while rain came. That's the example. Oke. Dan gambarnya kelihatan ya sekarang ya? Udah jelas ya. Jadi kita sudah membahas past tense, present tense, kemudian kita ini yang paling duluan ini kita bahas present continuous, kemudian past continuous. Yang ini past continuous. Dipahami ya? Sampai sini untuk tensesnya. Oke, sekarang saya mau tanya Diska Priharta. Diska Priharta, to be apa yang cocok untuk past tense, past continuous tense ketika subjeknya adalah she? Diska, silakan jawab. Nih, kalau misalnya I ini saya ganti menjadi she. To be apa yang cocok? Diska? Diska dengar suara saya? Diska dengar nggak suara saya? Ini ada yang dengar nggak sih suara saya? Dengar, Mem, dengar. Dengar, Mem. Jadi, gimana? Jenal Mustafa, to be apa yang cocok? Was, Mem. Was, Mom. Was, ya. Jadi was ya. Nah, kalau misalnya subjeknya adalah they, to be apa yang cocok? Coba. To be apa? Rahmat? Hidayah? To be apa yang cocok? Fahri Putrajab? To be apa yang cocok?